Soeharto lahir pada tanggal 8 Juni tahun 1921 dari seorang wanita yang merupakan ibunya yang bernama Sukirah di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Kelahiran itu dibantu dukun beranak bernama Mbah Kormodiryo yang juga adalah adik kakek Sukirah, Mbah Kertoyirono. Dalam autobiografinya, pikiran, ucapan, dan tindakan saya yang disusun ke Dwipayana, Sukirah digambarkan oleh Soeharto sebagai ibu muda yang sedang sulit memikirkan masalah-masalah rumah tangga. Namun, banyak catatan di buku-buku sejarah Soeharto yang lainnya banyak menyebutkan bahwa Sukirah sedang mengalami masalah mental yang amat sulit. Sebelum Soeharto yang lahir pada tanggal 8 Juni berumur 40 hari, Sukirah harus menghadapi talak suaminya. Kertosudiro, seorang mantri ulu-ulu, miskin yang kelak sebagai ayah Soeharto, tidak memainkan peran banyak dalam kehidupan Soeharto. Bahkan, banyak pengamat Soeharto seperti R.E. Elson, beberapa biografi dan orang dekatnya, termasuk mantan Menteri Penerangan yang dekat dengan Soeharto, Masyuri, meyakini bahwa Kertosudiro bukanlah ayah kandung dari Soeharto. Pada tahun 1974, pernah muncul pemberitaan yang menghebohkan dari majalah gosip bernama POP. Dalam liputan yang menurunkan kisah lama yang beredar bahwa Soeharto adalah anak dari Patmodipuro, seorang bangsawan dari Trahamangkubuwono II. Soeharto kecil yang berumur 6 tahun dibuang ke desa dan diasuh oleh Kertosudiro. Hal ini kemudian dibantah keras oleh Soeharto. Dengan separuh murka, Soeharto mengadakan konferensi pers di Binagraha bahwa liputan mengenai asal-usul dirinya yang anak bangsawan dari saja merupakan tunjangan untuk melakukan subversif. Soeharto dengan caranya sendiri ingin mengesahkan bahwa dia adalah anak desa. Ketidakjelasan asal-usul Soeharto secara genealogi sampai sekarang masih belum terpecahkan. Namun dari semua itu, bayi Soeharto berada di dunia dengan kondisi keluarga yang kurang menguntungkan. Sukirah yang tertekan dan senang bahkan pernah ditemukan hampir mati di suatu tempat karena memaksa dirinya berpuasa ngeblank, tidak makan dan minum selama 40 hari di suatu tempat yang tersembunyi. Dan hilangnya sempat pernah membuat panik penduduk desa sehingga para penduduk mencarinya. Sadar dengan kondisi Sukirah yang kurang baik, keluarga Sukirah akhirnya memutuskan untuk menyerahkan pengurusan bayi Soeharto kepada kakak perempuan Kertosudiro. Sukirah menikah lagi dengan Pramono dan dikaruniai 7 anak, termasuk putra kedua Prabowo Sutejo. Pada bulan Oktober tahun 1947, Soeharto ditetangi oleh keluarga Prawiroharjo, yang tidak lain merupakan paman sekaligus orang tua angkatnya. Mereka berencana menjodohkan Soeharto dengan Raden Ayu Siti Hartinah, anak KRMT Somaharyomo. Somaharyomo adalah seorang wedana di Solo. Soeharto yang kala itu sudah berusia 26 tahun mengaku belum pernah memiliki calon. Bahkan ia juga belum pernah menjalin hubungan asmara dengan wanita manapun.
Keluarganya khawatir jika Soekarno bakal menjadi bujang lapuk, mengingat mereka telah lama mengenal sifat Soeharto yang sangat pendiam, posesif, dan cenderung pemalu. Akhirnya rencana perjodohan keluarga Prawiro Harjo tersebut berjalan dengan lancar. Tanpa melalui proses pacaran, perkawinan antara Letnan Kolonel Soeharto dengan Siti Hartinah segera dilangsungkan pada tanggal 26 Desember tahun 1947 di Solo. Ketika itu usia Soeharto 26 tahun, sedangkan Siti Hartinah berusia 24 tahun. Pasangan ini dikaruniai 6 putra-putri. Siti Hardianti Hastuti atau Tutut, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmojo, Siti Hedianti Harijadi, Hutomo Mendala Putra, dan Siti Hutami Endang Adiningsih. Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah pemimpin militer pada masa Hindia Belanda dan Kekaisaran Jepang dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Setelah gerakan 30 September, Soeharto kemudian melakukan operasi penertiban dan pengamanan atas perintah dari Presiden Soekarno. Salah satu yang dilakukannya adalah dengan merumpas gerakan 30 September dan menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang. Soeharto kemudian diberi mandat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara sebagai presiden pada 26 Maret tahun 1968 menggantikan Soekarno dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Ia dipilih kembali oleh MPR pada tahun 1973, 78, 83, 88, 93, dan 98. Pada tahun 98, masa jabatannya berakhir setelah mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun tersebut. Menyusun terjadinya kerusuhan Mei dan penduduk gedung DPR MPR oleh ribuan mahasiswa. Ia merupakan orang terlama yang menjabat sebagai Presiden Indonesia. Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie. Selama hampir 32 tahun pemerintahannya, Soeharto meletakkan pondasi pembangunan di Indonesia melalui Rapelita. Dalam masa kekuasaannya yang disebut Orde Baru, Soeharto membangun negara yang stabil dan mencapai kemajuan ekonomi dan infrastruktur. Dalam era ini, masyarakat mendapati harga bahan-bahan pokok yang terjangkau dan situasi keamanan dan ketertiban yang terjaga. Juga tercapainya swasembada beras. Hal ini ditandai dengan medali From Rice Importer to Self-Sufficiently dari Organisasi Pangan dan Pertanian FAO pada 1984 yang diterima Presiden Soeharto. Soeharto juga merupakan sosok yang kontroversial karena membatasi kebebasan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa menduduki Timur Timur, pemaksaan asas tunggal Pancasila di berbagai bidang, dan disebut sebagai salah satu rezim paling korup dalam sejarah dunia modern. Menurut Transparency International, estimasi kerugian negara adalah sekitar 15-35 miliar dolar Amerika Serikat selama pemerintahannya. Namun, hal ini tidak berhasil dibuktikan. Bahkan, majalah Time kalah dalam gugatan dan usaha lain untuk mengadili Soeharto gagal karena kesehatannya yang memburuk.
Setelah menderita sakit berkepanjangan, ia meninggal karena kegagalan organ multifungsi di Jakarta pada tanggal 27 Januari tahun 2008. Pada tanggal 27 Januari tahun 2008, pukul 13.10 waktu Indonesia Barat, Soeharto meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Kemudian sekitar pukul 14.35, jenazah mantan Presiden Soeharto diberangkatkan dari RSPP menuju kediaman di Jalan Cendana nomor 8, Menteng, Jakarta. Ambulans yang mengusung jenazah Pak Harto diiringi sejumlah kendaraan keluarga dan kerabat serta pengawal. Sejumlah wartawan merangsek mendekat ketika iring-iringan kendaraan itu bergerak menuju Jalan Cendana, mengakibatkan seorang wartawati televisi tertabrak. Di sepanjang Jalan Tanjung dan Jalan Cendana, ribuan masyarakat menyambut kedatangan iringan kendaraan yang membawa jenazah Pak Harto. Rangkaian kendaraan yang membawa jenazah mantan Presiden Soeharto memasuki Jalan Cendana sekitar pukul 14.55 pada hari Minggu. Presiden RI saat itu Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Yusuf Kala dan beberapa menteri yang tengah mengikuti rapat kabinet terbatas tentang ketahanan pangan, menyempatkan mengadakan jumpa pers pada selama 3 menit dan 28 detik di kantor Presiden, Jakarta. Presiden menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya mantan Presiden RI kedua Haji Muhammad Soeharto. Rumah masa kecil Soeharto di Kemusuk, Bantul, saat ini dijadikan Museum Memorial Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Sebuah patung dirinya berdiri di depan museum. Museum tersebut dibangun oleh Prabu Sutejo dan diresmikan pada tahun 2013. Velde Soeharto, sebuah kampung di Selangor, Malaysia, dinamakan menurut Soeharto pada tahun 1977. Sebelumnya, ia berkunjung ke kampung tersebut pada tahun 1970 sebagai bagian dari kunjungan bersejarah untuk menormalkan hubungan Indonesia dengan Malaysia. Pada tahun 2013 muncul slogan bahasa Jawa, "Isi penak zamanku toh." Bahasa Indonesianya adalah "Masih enak zaman saya kan?" atau "Piye kabare isi penak zamanku toh." Bahasa Indonesianya adalah "Bagaimana kabarnya, masih enak zaman saya kan?" Di stiker, kaos, dan internet yang menyatakan bahwa zaman pemerintah Soeharto lebih baik ketimbang zaman sekarang. Haji Muhammad Soeharto adalah presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai tahun 1998, menggantikan Soekarno. Di dunia internasional, terutama di dunia barat, Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer, The Smiling General, artinya sang jenderal yang tersenyum, karena raut mukanya yang senantiasa tersenyum dan menunjukkan keramahan. Meski begitu, dengan berbagai kontroversi yang terjadi, ia sering juga disebut sebagai otoriter bagi yang berseberangan dengannya. Itulah sedikit profil tentang mantan presiden kedua kita, yaitu Haji Muhammad Soeharto.